Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, tiada hentinya tentang metode-metode penggerakan, metode-metode advokasi, ajakan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi bahwa tugas kita khususnya dalam perubahan sikap itu adalah marketing sosial. Karena marketing sosial, karena yang dijualnya itu adalah abstrak, maka beberapa metode itu harus dilakukan. Kemarin kita sudah bahas tentang KIE. Kita sudah bahas tentang advokasi. Kita sudah bahas tentang motivasi. Satu lagi, cara kita mengajak mereka itu dengan metode pendidikan orang dewasa atau POD. Kenapa harus POD? Karena sasaran kita itu bukan anak-anak. Beda dengan dinas pendidikan. Ya. Kita itu adalah mendidik orang dewasa. Dulu ada di tengah-tengah kita atau yang khusus menangani ini di pendidikan adalah Penmas, pendidikan masyarakat. Kalau kita adalah pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat juga. Makanya dulu yang banyak masuk ke BKKBN itu adalah orang-orang dari pendidikan masyarakat. Dari PLS, sekarang namanya PLS. Dulu IPPS ya. Dulu itu Terus yang sekarang itu pendidikan luar sekolah. Banyak itu. Ada Pak Maman, Pak Buhi, ya, Kang Ayib. Banyaklah yang dari PLS itu Pak siapa lagi. Itu yang kepala diklat Bogor yang meninggal dan banyak. Termasuk Aki, Pak Gilar, Pak Uung itu dari PLS. Iyalah. Nah, pendidikan orang dewasa ini dulu kita laksanakan. Yang paling hebat di Jawa Barat mulainya adalah MMD, Musyawarah Masyarakat Desa. Itu pola pendidikan orang dewasa. Karena ada siklusnya. Atau yang kita pada saat pergerakan paling hebat menurut Aki adalah pada saat GPKPS. Gerakan Pembangunan Keluarga Prasejahtera. Di situ ada apa? Ada sarasehan. Sarasehan di tingkat mana? Di tingkat RT. Hebat itu, ya. Sarasehan semua masyarakat diundang dengan petunjukan visualisasinya adalah peta RT. Peta pus terus ya, satu RT. Rumahnya sama bentuknya, tapi warnanya beda. Warnanya beda. Kalau Pra-S itu merah. Kalau KS1 itu coklat. Atau kuning. Kuning kalau tidak salah. Terus KS2 coklat. KS3 itu hijau. Dan KS3 plus itu adalah biru. Di situ disebut oleh kita bahwa rumahnya ini maksudnya ini yang ini keluarga ini keluarga ini. Sampai ada yang nyeletuk. Loh, rumah saya disamakan besarnya dengan rumah si Iti. Kata Haji Mansur. Kenapa? Karena dia kan gedung mewah. Kata kita dikatakan bahwa bukan gedungnya tapi warnanya. Dilihat. Besarnya sama rumahnya di dalam peta. Tapi kalau yang namanya biru itu adalah KS3+. Apa KS3+? KS3+ adalah orang yang hartanya, kekayaannya besar, ibadahnya banyak, tapi untuk diri sendiri. Sedangkan KS3+ adalah untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Oh itu bagus sekali. Nah sekarang juga tidak hanya semacam FGD kan, fokus group discussion. Tidak begitu juga, tapi juga kepada perorangan. Karena ada siklus. Nah ini siklusnya. Pertama, pendidikan orang dewasa itu disandarkan kepada pengalaman. Pengalaman hidupnya. Gak bisa kita dotong-dotong. Hei kamu ikut KB. Loh apa? Tapi kita berbicara yaitu yang disebut pinter aing komo dengen. Bisa aing komo dengen. Itu adalah filosofi Sundanya. Jadi kita tanyakan kepada dia bagaimana Pak? Berapa putra?
ya, bagaimana mendidik anak, bagaimana keluh kesahnya atau kegembiraannya, dia suruh curhat. Makanya disebut dengan pengalaman dulu. Dari pengalaman, kalau grup discussion itu adalah curah pendapat, sama aja sendiri juga dengan keluarganya. Kan pus itu di Elko itu kita kunjungi, dia ngomong, istrinya ngomong dan lain sebagainya. Curah pendapat. Jadi yang pertama adalah pengalaman, kemudian curah pendapat. Setelah itu ada apa? Ada diskusi dengan kita. Jadi kalau kita kepada Ustadz bertanya, Ustadz, kalau hukumnya punya anak itu apa? Hukumnya kawin itu apa? Biar dia dulu yang mengemukakan. Nah, nanti kita diskusi. Kalau dia menyebutkan itu adalah sunat, itu adalah hak dari Allah, itu kan sudah sejalan dengan kita. Tapi ketika dia menyebutkan wajib, ketika dia menyebutkan bahwa punya anak itu wajib, lalu kita bertanya pada dia, loh, kalau wajib surat apa yang mewajibkan? Ayat berapa yang mewajibkan? Di situ yang kelihatannya mulai kita ada diskusi dan penyampaian persepsi. Jadi pendidikan orang dewasa itu apa? Satu adalah pengalaman, link lagi ke curah pendapat. Setelah curah pendapat itu adalah diskusi, kemudian penyimpulan. Ya, itu pendidikan orang dewasa itu disimpulkan. Jadi ketika Pak Haji, oh kalau begitu rumah saya kenapa dibedakan? Karena Pak Haji punya indikator 23. Sedangkan yang merah itu indikatornya hanya 5. Yaitu 1 adalah tidak ibadah, 2 lantai rumahnya dari tanah, yang ketiga bajunya hanya 2, makannya kurang dari 2 kali sehari, dan yang kelimanya berobat ke dukun. Itu kan dijelaskan seperti itu. Oh saya mah enggak, makanya Pak Haji mah biru. Nah tapi sekarang Pak Haji udah berapa kali deh umroh? Oh saya mah haji udah 4 kali, umroh sudah 5 kali. Nah bagaimana kalau umroh pergi terus tapi tetangga itu sengsara? Gimana Pi? Haji udah. Nah itu yang begitu disebut dengan pendidikan orang dewasa. Sehingga akhirnya dengan lelang kepedulian. Nah sekarang nih ada 5 rumah nih yang lantainya dari tanah. Kita jelaskan kalau rumah lantai dari tanah itu ada 2 yang tidak kena. Pertama, kalau anak-anak itu pulang dari luar, bobolokot, kotor-kotoran, masuk ke rumah. Rumahnya dari tanah. Kita marahi enggak? Jawabnya tidak, karena yang diinjaknya juga tanah. Ya, tapi kalau keramik atau tehal atau apalah, terus dia kotor-kotoran masuk ke rumah, dimarahin sama orang tuanya. Ya dimarahin lah Pak. Ya, itu berarti pendidikan kesehatan. Jadi dengan plesterisasi, dengan keramikisasi, itu adalah pendidikan kesehatan. Kita tanya yang kedua, apakah kalau itu di lantai tanah, anak mau nggak menghafal sambil dadapangan, sambil tiduran, atau sambil menulis begitu sambil duduk dan lain sebagainya, berani nggak? Ya tidak Pak, kotor. Iya, tapi kalau di atas keramik kan sambil dadapangan, menggambar, mewarnai, itu artinya pendidikan di situ mulai maju. No itu discussion begitu. Jadi di dalam penyimpulan-penyimpulan itu dan akhirnya, wah sudahlah kalau gitu rumah si Ici akan saya bantu kesiknya karena dia pengusaha kesik, pasir kesik itu, ya sudah akan nanti saya bantu 1 kol. Nah itu yang disebut dengan lelang kepedulian. Yang kata yang satu lagi, sudahlah itu di saya banyak kayu, itu dibikinkan jendela-jendelanya. Nah sampailah kepada Aladin, atap, lantai, dinding. Nah mulanya dari plesterisasi. Itulah yang disebut oleh kita tentang pendidikan orang dewasa. Jika dia sudah lingkarannya, kembali lagi kepada pengalaman. Pengalaman hidupnya, apakah dia yang memberi atau yang diberi. Yang memberi menjadi sedekah, yang diberi juga dia akan berjuang pada sesi berikutnya atau pada episode berikutnya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ingat ya, jadi sekali lagi kesimpulan dari Hakim malam ini, POD pendidikan orang dewasa adalah satu metode dari pembangunan keluarga atau perubahan sikap. Siklusnya pengalaman, setelah pengalaman itu adalah curah pendapat, baik itu secara grup ataupun secara individu.
setelah curah pendapat terjadi diskusi dengan kita sebagai penggerak atau dengan yang lain. Di dalam musyawarah masyarakat desa yang terkenal di Jawa Barat itu tahun 76 itu menjadi pola nasional ya. Yang keempatnya adalah setelah diskusi ada penyimpulan, ada aplikasi pelaksanaan dari hasil simpulan itu sehingga menjadi ada saling yang disebut dengan subsidi silang. Ada yang disebut lelang kepedulian, ada yang disebut subsidi silang. Makanya Aki sarankan kepada siapapun, kalau bisa itu diulangi yang namanya GPKPS. Tapi sekarang PS-nya mungkin prasejahteranya sudah tidak ada atau bergeser indikatornya. Itu tentang POD. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.